Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kelapangan rizki, panjang umur, dan mudah-mudahan kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita semuanya dari berbagai macam bala musibah, baik yang bersifat fisik maupun musibah yang lebih daripada itu, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saat ini masih berada di bulan Muharram, bulan yang istimewa, bulan yang diagungkan oleh Allah taala. Sebab dalam Islam ini ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang haram. Haram di situ maksudnya apa, Pak Ustadz? Haram kita berbuat zalim, haram kita melakukan dosa dan maksiat. Loh, dosa dan maksiat kan emang haram ya. Tapi kenapa di bulan ini kok khusus disebutkan itu? Ya karena memang kalau kita berbuat dosa dan maksiat di bulan-bulan haram ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu dosanya itu berkali-kali lipat. Sebagaimana amal saleh kalau dikerjakan di 4 bulan yang haram ini, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, maka dosa maksiat juga itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu, jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan hijrah. Ya, kita sudah memasuki tahun 1442 Hijriah. Ya, artinya 1455 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW ini memulai dakwahnya, memulai misinya. Ya, misi untuk apa? Misi untuk menyebarkan dan menyampaikan dakwah Islam, dakwah tauhid ini kepada seluruh umat manusia. Nah, di bulan Muharram kemarin kita sudah melewati tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Itu hari Asyura. Hari Asyura ini adalah hari yang istimewa, yang di dalam riwayat-riwayat yang sahih Nabi SAW menganjurkan kita, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kenapa demikian? Ini kenapa nggak bisa ya? FN. Halo. Duplikat. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mendapati pada saat di Madinah setelah beliau hijrah itu, ya kebetulan ya pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram itu tanggal 10 Nabi mendapati orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa.
nggak makan, nggak minum. Nabi tanya, wahai kaum Yahudi, kenapa kalian puasa hari ini nih? Maka mereka menjawab, hari ini hari bertepatan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ya, dan menyelamatkan Bani Israel, dan menenggelamkan, membinasakan musuh Allah yaitu Fir'aun laknatullah ke dasar laut. Itu satu. Yang kedua, Nabi Nuh juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari banjir bandang dan surut airnya itu pada tanggal 10 bulan Muharram, pada hari ini. Mereka nggak nyebut 10 Muharram, karena kalau ditanya sekarang orang Yahudi, ente puasa Muharram nggak? Ya nggak ada. Itu harinya, tanggalnya lain dia orang, ya. Dia puasanya hari Yom Kippur. Yom Kippur itu yaitu hari diselamatkannya Bani Israel dan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Entah tanggal berapa kalau menurut tanggalan mereka itu. Tapi hari itu bertepatan dengan 10 Muharram yang didapati oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Ana ahaqqu bi Musa minkum, atau nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini umat Islam, umat akhir zaman, lebih berhak untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala atas peristiwa selamatnya Nabi Musa dan Nabi Nuh dari ancaman dan mara bahaya. Kalau mereka, Nabi Musa dan Nabi Nuh, puasa memperingati hari selamatnya mereka itu dari ancaman dan mara bahaya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya dan umat saya ini lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah, untuk berpuasa di hari ini daripada kalian. Itu kata Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hebatnya dakwah Islam ini, sebagaimana yang tadi dituturkan oleh Nabi SAW itu, ya. Pertama, Muharram ini tanggal atau bulan pertama dalam penanggalan hijrah yang dijadikan oleh para sahabat sebagai awal bulan penanggalan Islam. Yang kedua, setelah ditetapkan penanggalan tahun baru Islam itu, sebelumnya di zaman Rasulullah, di bulan Muharram tanggal 10 ini ada semangat yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW agar kita meneladani, agar kita memperjuangkan Islam ini sebagaimana nabi-nabi terdahulu memperjuangkan dinul Islam, agama tauhid, karena seluruh nabi dan rasul itu membawa misi yang sama, yaitu misi apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Babe Haikal biasa bawa materi di sini tentang sejarah tauhid, ya, sebagaimana yang dibawa oleh para nabi dan rasul, inilah benang merahnya. Semua nabi dan rasul membawa ajaran tauhid yang sama meskipun syariatnya berbeda-beda. Kapan benang merahnya itu terjadi? Itu semua terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dakwah Islam ini dari kehancuran. Maka itu kita semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertolongan Allah? Janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Surat apa itu? Ada dalam surat As-Saff, ada dalam surat At-Taubah, ada dalam surat Al-Fath, di mana Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ayat yang lain bunyinya, wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah menurunkan, mengutus, ya, Rasulnya dengan membawa apa? Dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, yaitu dinul Islam ini. Untuk apa? Untuk Allah menangkan agama Islam ini atas seluruh
agama atau sistem buatan manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa Muharram itu harusnya membangkitkan semangat kita, membangkitkan optimisme kita akan kemenangan dakwah Islam ini sampai hari kiamat. Apa rahasia keberhasilan dakwah para nabi dan rasul? Mari kita lihat. Ya, ini mohon maaf, ini ada masalah. Biasanya langsung, mungkin kan udah lama lockdown, ya, kelamaan lockdown, jadi kagak nyambung lagi nih sama, ya, kagak nyambung lagi sama laptop saya, ya. Apa rahasia keberhasilan dakwah para nabi? Mari kita lihat surah Al-A'raf ayat 35, di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Subhanallah. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa yang bertakwa, famanittaqa wa aslaha, dan mengadakan perbaikan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Subhanallah. Jadi kuncinya, rahasia keberhasilan dakwah para nabi itu, dan siapapun yang mengikuti teladan mereka sampai hari kiamat, termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuncinya adalah dua: ittaqa wa aslaha, bertakwa dan mau memperbaiki dirinya terus menerus. Ya, itu lihat dalam surat Al-A'raf ayat 35. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah dan mengadakan perbaikan, baik dalam arti memperbaiki amalnya maupun dalam arti memperbaiki diri dan lingkungannya, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka atas dunia yang harus mereka korbankan. Ini tafsirnya. Kalau saudara baca tafsir Kementerian Agama, tafsir Kemenak, ya, yang ditulis oleh para ulama-ulama Indonesia, ya, kalau kita bertakwa dan mau terus memperbaiki diri dan lingkungan, ya, maka tidak ada rasa takut. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka atas dunia yang harus mereka korbankan. Jadi menegakkan agama Allah ini perlu pengorbanan. Sebagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Nuh. Kurang apa Nabi Nuh? Ngedidik anaknya, ya, anaknya diminta supaya untuk naik kapal, naik bahtera. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah kamu ke dalam bahtera ini, naik ke sini supaya kamu selamat. Ini nggak ada yang bisa selamat nih, ini air nggak bakal segini aja, bakal terus naik. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wah, anaknya ini merasa, tenanglah, kata orang Sunda, nanaunan ya, cai mah kayak surut. Nanti saya bakal naik ke gunung itu yang paling tinggi. Tidak akan, air itu nggak akan sampai ke sana. Ya, setinggi-tingginya tsunami berapa sih? Ya kan, kalau kita lihat kemarin tsunami paling tinggi berapa meter? Ya, 6 meter, 7 meter, 10 meter paling tinggi. Wah, gunung itu kan ratusan meter, Pak. Ada yang 1000, bahkan lebih, ya. Sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min la 'asimal yawma. Ya, tidak ada yang dapat melindungi kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala ini. Nauzubillah min zalik. Itu pengorbanan seorang ayah. Ya, sampai beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, inna ibni min ahli wa nada rabbahu. Inna ibni min ahli. Sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Apa kata Allah? Jawab Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu walaupun darah dagingmu, tapi kalau dia tidak mau taat kepada aku,
tidak mau mengikuti risalah yang kau bawa, yang telah aku wahyukan kepadamu, maka dia bukan lagi keluargamu. Ya, boleh anak kita punya hubungan darah, hubungan biologis dengan kita, tetapi kalau anak kita, keluarga kita, bahkan orang tua, jangankan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, ya abati, ya abati, ya abati, dalam surat Maryam 42, 43, 44, 45 itu. Masya Allah, kurang sayang apanya orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Tapi kalau ya mereka ini tidak mau lagi didakwahi, nggak mempan lagi dakwah, maka putus hubungan. Ya, maka itu dalam Islam itu hukum orang yang murtad dari agama Islam, ya itu antara orang tua dan anak tidak ada saling mewarisi, udah nggak ada lagi. Tapi hubungan baik boleh tetap berjalan. Ya, boleh kita berbuat ma'ruf kepada mereka. Tapi kalau mengajak kita kepada kemusyrikan, nah itu sudah tidak bisa lagi, tidak ada lagi hubungan apapun. Karena nanti masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka atas dunia yang mereka korbankan. Ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Kenapa? Karena tenggelam, karena mereka ini telah merasakan lezatnya iman yang bersemayam di dalam hati mereka. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat islah, berbuat baik, memperbaiki diri dan lingkungannya, mereka ini sudah merasakan lezatnya iman. Orang kalau sudah merasakan lezatnya iman, Pak, itu nggak akan mau lepas dari iman itu. Mau seperti apa? Kata Nabi dulu, umat sebelum kalian ini diteror, diintimidasi, disakiti lebih daripada kalian. Ada yang digergaji kepalanya, ya. Ada yang disisir kulitnya, badannya itu dengan besi, sisir besi. Ada yang dicincang-cincang, kata Rasulullah SAW, tubuhnya. Tapi itu tidak menyebabkan mereka surut dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau sudah beriman, merasakan lezatnya iman ini, apa saja bisa dia korbankan, walaupun nyawa taruhannya. Maka itu kalau kita memaknai kemerdekaan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merdeka itu ada yang cuma merdeka secara fisik, tetapi ada yang masih terjajah secara batin. Ya, banyak orang merdeka secara fisik, tetapi mengorbankan kemerdekaan imannya. Nah, dia merasakan nikmat kelezatan yang sementara, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu nenek moyang kita, pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan kita yang ratusan tahun menjaga negeri ini, mereka menolak untuk tunduk kepada penjajahan asing. Ya, mereka korbankan hidupnya untuk merasakan apa? Nikmatnya kemerdekaan. Merdeka apa dulu? Ya imannya dulu merdeka. Agamanya tidak diganggu, agamanya tidak dihina, tidak diinjak-injak kehormatan agamanya. Dia mau mengorbankan kehidupannya, ya, yang sementara ini untuk mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kalau sudah lezat iman itu bersemayam di dalam hati kita, maka kita tidak akan bersedih dan tidak akan ada rasa takut sedikit pun menghadapi musuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah contoh teladan dari para nabi dan rasul. Ya, Al-Qur'an tadi kan mengatakan menceritakan ayat-ayatku kepadamu. Ya, cerita dalam Quran ini banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Di dalam Quran itu ada 466 ayat. Ya, cerita Musa dan Fir'aun saja. Cerita kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya ada 197 ayat. Tentang Nabi Ismail aja ada 12 ayat. Kisah Nabi Nuh dan keluarganya ada 113 ayat. Kisah Nabi Yusuf, lihat dalam Quran surat Yusuf, itu semua cerita lengkap. Dari kecil sampai dia menjabat,
sebagai pejabat tinggi di Mesir. 100 ayat. Kisah Nabi Lut 88 ayat. Kisah Nabi Isa 75 ayat. Kisah tentang ibunya Isa yaitu Bunda Maryam ada 39 ayat. Untuk apa? Untuk menjadi ibratun liulil alba, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kedua, apa maksud bertakwa dan mengadakan perbaikan ini? Yaitu selama ada Allah dan kita selalu bersama Allah, maka kita tidak akan merasakan ketakutan dan sedih dalam menatap masa depan kita. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, ini rahasia keberhasilan dakwah para nabi itu selalu yakin karena dia bersama Allah. Nabi Ibrahim, ya contoh banyak dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya nggak takut mau diancam bakar, mau diancam bunuh, diancam macam-macam, sampai beliau hijrah ya dari Irak, dari Mesopotamia, dari Ur ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ya, inna rabbi lasami'ud du'a. Inna rabbi innahu huwal azizul hakim. Selalu dia merasa bersama Allah, yakin. Maka itu kita sekarang ini banyak ujian, banyak musibah, ya. Banyak ujian, musibah, corona, macam-macam. Ini menyebabkan multidimensi krisis. Seperti kata Pak Menteri bilang, ini resesi dari depan mata. Ya, bagaimana kita mempertahankan diri kita menghadapi resesi? Ini enggak, ini bukan remeh-temeh, ini bukan kaleng-kaleng. Ini bisa 2 tahun. Ya, saya bukan nakut-nakutin, tapi dari sekarang kita harus perkuat iman kita. Ya, perkuat ketahanan keluarga kita, ketahanan ekonomi kita. Jangan belanja yang gak perlu. Jangan biasa seperti zaman dulu lagi. Tiap minggu keluar nge-mall sama keluarga, anak istri, ya, sama temen, makan siang mana gitu ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa lagi kembali seperti dulu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Harus hemat-hemat, ya, untuk urusan dunia. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah, supaya kita dapat pertolongan Allah, apa kata Allah? Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Salah satu rahasia untuk mendatangkan pertolongan Allah, infaknya di jalan Allah yang banyak. Kalau kita mau selamat dari resesi, ya, kalau kata istilah orang itu mah, ya terserah dah, negara mau resesi yang penting gua kagak gitu kan. Apa sih dibantu IT? Oh ya, gimana ngebantunya? Ya udah, nih sambil saya cerita dah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terserah negara mau resesi, tapi kita jangan sampai keluarga kita kuatkan. Iman kita, Islam kita, ya, zikir kita kepada Allah harus kita kencengin. Jangan berbuat tabdzir, ya, jangan hambur-hamburkan harta. Kalau ada kelebihan walaupun sedikit, ayo banyak infak supaya Allah tolong semua. Ya, kita dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya dan bencana-bencana. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Hadid ayat 7 sudah bilang begitu. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin. Iman dan infak. Jadi kalau ingin menghadapi bencana, kuncinya 2, iman dan infak. Ya. Allah berjanji lagi dalam surat At-Talaq. Surat At-Talaq ayat 7 juga. Apa kata Allah? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang punya kelebihan harta dia berinfak dari kelebihan hartanya itu, dan orang yang hartanya sedikit pun, rezekinya sedang sempit pun, dianjurkan oleh Allah, falyunfiq mimma ataahu Allah, keluarkanlah infak dari apa yang telah Allah berikan. Lihat keajaiban yang Allah berikan di sini. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Setelah kita berinfak di jalan Allah seberapapun,
Mau banyak, mau dikit, mau sedang. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah pasti akan datangkan kemudahan setelah kesulitan. Allah berikan kelapangan setelah kesempitan. Ya, kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Keutamaan infak itu apa? Kalian bisa terlindungi diri kalian dari siksa api neraka. Meskipun dengan apa? Sedekah separuh kurma. Ya, sekarang kita kagak bulan puasa. Orang biasa sedekah kurma bulan puasa. Ya gantilah, fulus duit. Ya. Kalau kita mau terlindungi dari Allah, dari siksa Allah, ya sedekah walaupun setengah biji kurma. Ya. Sedekah, kata Rasulullah SAW, itu akan menolak 70 macam bala. Yang paling ringan penyakit sopak dan penyakit penyakit berbahaya, al-juzam wal baras. Penyakit sopak dan penyakit kusta itu paling ringan. Ya. Kata Nabi SAW, paling ringan sedekah itu. Kalau 70 macam bala dia akan ditolak oleh Allah dengan sedekah. Paling ringan dari 70 macam bala itu adalah penyakit kusta. Kita semua akan terlindungi dari penyakit-penyakit tersebut. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita juga terbebas, terhindar dari penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya, sekarang ini kita harus ekstra hati-hati, Pak. Yang kemarin kelihatannya sehat-sehat, ya, ternyata OTG, orang tanpa gejala, ya, bisa berubah drastis. Maka itu imunitas kita harus kita kuatkan. Imunitas tubuh, kita ikut protokol kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, oleh pemerintah. Taati, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Tetapi imunitas tubuh nggak cukup, harus ada imunitas iman. Imunitas iman caranya bagaimana? Ikut protokolnya Allah. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Itu protokol Allah. Bisa? Nggak bisa. Iya, udah kelamaan lockdown udah. Ya, udah apain lagi? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ikuti protokol Allah. Taat kepada Allah, jauhi maksiat, jauhi perkara yang haram, termasuk tabdzir, membuang-buang, membuang-buang harta. Kalau mau buang harta, kalau mau, ya, kita punya harta mau kita sisihkan, ya untuk infak di jalan Allah, jangan kemana-mana. Ya, insya Allah. Ya, maka itu move on. Nabi Ibrahim senantiasa positive thinking kepada Allah. Qala inni muhajirun ila rabbi innawal azizul hakim. Al-Ankabut ayat 26. Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Ya, enggak takut beliau itu. Kenapa? Karena ada Allah. Nabi Ibrahim diuji apa? Udah tua, belum punya anak. Ya. Baru punya anak udah tua sekali, muncul nih. Udah muncul sendiri. Oh ya bagus ya. Ya. Surat Ibrahim ayat 39, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku itu maha mendengar semua permintaan, doa kita. Ya, subhanallah. Wa ad'u Rabbi asa allakuna bidu'ai Rabbi syaqiyya. Jadi kita ini harus selalu membersamai Allah subhanahu. Jangan pesimis dari rahmat Allah. Ya, kalau kita mau selamat di dunia, selamat di akhirat, harus dekat sama Allah. Ikut protokol Allah. Nabi Hud, Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Sungguhnya Tuhanku selalu memberikan petunjuk kepadaku, berada di atas jalan yang lurus. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sungguhnya Tuhanku, lihat kedekatan para nabi. Ini Al-Quran mengajarkan kita bagaimana supaya kita dekat sama Allah. Lihat tuh,
Bagaimana dekatnya para nabi dan rasul. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Tuhanku selalu menjaga segala sesuatu. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Tuhanku itu maha dekat dan maha menjawab semua keluhan, semua rintihan hambanya. Ya. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yahzunka qauluhum, wahai Muhammad, janganlah ucapan mereka. Ucapan mereka itu siapa? Kaum musyrikin Quraisy, orang munafik, para penentang dakwah. Ya, jangan ucapan-ucapan mereka itu membuat kamu bersedih. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Huwas samiul alim. Karena dia Allah itulah maha mendengar dan maha mengetahui. Surat Yunus ayat 65. Mereka yang memusuhi kamu itu tidak akan menodai, tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Walaupun banyak, mereka lebih banyak daripada orang yang beriman. Walaupun mereka ingin menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, tapi ketahuilah mereka tidak akan dapat membahayakan sedikit pun terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil bagi Allah. Ya. Bagaimana Nabi Nuh? Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku itu maha pengampun dan maha penyayang. Nabi Syuaib mengatakan, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, inna rabbi rahim wadud. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, bertobatlah kepada Allah. Sungguhnya Tuhanku itu maha pengasih dan maha penyayang. Wadud. Ya, Allah itu jangan kita menganggap Allah itu keras, Allah itu ganas, Allah itu menakutkan. Allah itu rahim, penyayang, wadud. Ya. Selalu menjalin tali kasih kepada hambanya yang mau beriman, yang mau bertakwa kepada Allah. Allah itu nampak kerasnya, nampak menakutkannya bagi hamba-hamba yang memang nantang. Ya, Firaun, Namrud, itu pun sudah dikasih rahmatnya udah banyak. Ya, diulur, dikasih waktu. Ayo, kamu mau beriman apa enggak? Dikasih waktu, dikasih nikmat, dikasih harta, dikasih ini. Tapi enggak mau sadar-sadar juga. Udah dikasih banyak peringatan, enggak mau balik kepada Allah, enggak mau tobat pada Allah. Nah, baru akhirnya dibinasakan oleh Allah subhanahu. Tapi sifat Allah itu rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya, dalam hadis Nabi dikatakan rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Jadi kita harus merasa dekat kepada Allah karena kita memerlukan dan fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman mengatakan ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Ini untuk apa? Ujian. Apakah saya mau bersyukur atau kufur nikmat? Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguhnya Tuhanku itu maha kaya dan maha baik. Subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah. Nabi Ayub juga sama. Nabi Yunus berdoa, Nabi Zakaria berdoa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tugas kita adalah di saat-saat susah seperti ini, di saat-saat krisis, mari kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, ubudiyah kepada Allah, takarrub kita kepada Allah. Dan jangan pernah sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Coba lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Pak, ayat 100. Ini dari ayat 1 menuju ayat 100 itu perjalanannya berliku-liku, panjang. Ya, cerita Nabi Yusuf itu kan dimulai dari ayat 4. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, dia lihat mimpi. Melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Kata sang ayah, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara. Ya.
Ini dari ayat 4 menuju ayat 100, ketika dia sudah dimuliakan oleh Allah melalui apa? Jalan panjang yang berliku puluhan tahun. Ya, dizalimi, disakiti oleh saudaranya, oleh majikannya, oleh keluarganya, ya. Lalu kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf apa? Dia bilang di ayat 100 bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Qad ahsana bi, Allah telah berbuat baik kepada saya. Jadi ujian-ujian itu, ya, itu dalam kacamata seorang muslim itu adalah kebaikan dari Allah buat kita. Jangan dianggap keburukan. Nggak pantang orang Islam mengatakan ini musibah, bencana, ini buruk buat saya. Jangan. Itu semua adalah kebaikan untuk apa? Mengupgrade, meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan banyak peluang di tengah musibah. Nah, itu kata orang barat dibilangnya apa? Blessing in disguise. Ada rahmat di balik musibah. Ya, kita harus cari peluang itu. Kita harus ikhtiar, kita harus banyak berdoa, banyak tawakal kepada Allah. Itulah Allah telah berbuat ihsan kepadaku. Dia telah keluarkan aku dari penjara. Jadi Allah melalui apa? Ilmu yang diberikan kepada Nabi Yusuf, ilmu tentang takwil mimpi, inilah yang mengeluarkan beliau ini dari penjara. Penjaranya belasan tahun, ya, nggak ada salah apa-apa, ya, nggak ada pengadilan, pokoknya dimasukin penjara buat menjaga nama baik, ya, majikannya waktu itu, ya kan? Wajah bikum minal badwi, Allah pula yang menghadirkan kalian dari kampung menuju negeri ini. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah setan, ya, berbuat apa? Membisiki kalian sehingga, ya, berbuat jahat, berbuat zalim kepadaku. Jadi setan itu yang bekerja, ya, dia nggak nyalahin saudaranya. Ini hebatnya orang ini. Subhan Nabi Yusuf. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sungguh Tuhanku itu maha lembut dalam setiap kehendaknya. Takdir Allah itu lembut, Pak. Kita ini kalau betul-betul musibah betulan, ini kita udah nggak bisa hidup sekarang, ya, serba susah. Tapi Allah itu lembut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beri ujian cobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Ya, itu semua masih dalam batas kemampuan kita. Nabi Yusuf aja bilang 40 tahun lebih saya diuji begini. Lalu dia mengatakan apa? Allah itu maha lembut atas segala macam kehendaknya, ya. Padahal kalau kita menghadapi ujian seperti Nabi Yusuf, belum tentu kita lulus ujian. Inilah keistimewaan. Bagaimana kita melihat, belajar dari para nabi dan rasul, mereka ini bisa lulus dalam ujian-ujiannya. Apa kuncinya? Selalu bersama Allah. Sebagaimana Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak, kita tidak akan bisa dihancurkan oleh Fir'aun. Kita tidak akan bisa dikejar, disusul oleh Fir'aun. Kenapa? Karena bersamaku ada Allah. Nah, ini yang penting. Sebagaimana perjalanan hijrah Nabi SAW, Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, wahai Abu Bakar. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Jadi kita ini, hubungan kita dengan Allah harus kuat, Pak. Ya, di saat krisis, di saat susah. Makanya ketika masa senang, ketika kita lapang, jangan kita lupa kepada Allah. Ya, masa sulit, jangan kita lupa kepada Allah. Maka itu kan ada hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, orang yang baik itu kalau di masa sulit maupun di masa lapang, dia senantiasa ingat kepada Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan hijrah di jalan Allah. Ayo kita rubah sikap kita, ya, yang tadinya cuek, yang tadinya kita nggak peduli kepada agama, nggak peduli kepada syariat, nggak peduli kepada Islam. Mari kita perbaiki.
famanittaqa wa aslaha, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah, perbaiki diri kita terus menerus, insya Allah. Allah pasti akan tolong kita sebagaimana Allah tolong Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah tolong Nabi Musa, sebagaimana Allah tolong Nabi Yusuf alaihi salam. Pasti kita juga sebagai hamba-hambanya akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang melakukan pembakaran terhadap Al-Quran, ataupun sekarang juga di Prancis dia buat lagi, produksi lagi karikatur yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kemarin itu hari vonis pengadilan, ya, yang dibela oleh Perdana Menteri Prancis, ya. Itu mereka sebenarnya orang yang patut dikasihani, ya, orang patut dikasihani. Mereka mengira bahwasanya dengan cara seperti itu, penghinaan, blasfemi, ya, penodaan terhadap kitab suci, penodaan terhadap Nabi Muhammad SAW, dengan begitu mereka bisa membendung Islam. Islam ini nggak bisa dibendung, suka atau tidak suka. Sebagaimana firman Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida." Islam ini dia akan terus naik. Ya, prediksi dari survei sejak berapa? 10 tahun yang lalu, itu tahun 2050. Tahun 2050 populasi muslim di dunia ini akan menyalip, akan melebihi populasi umat Kristen. Ya. Kalau kita pertumbuhannya stabil bahkan naik, kalau mereka makin berkurang. Ya. Ini satu tanda bukti, makanya mereka sudah khawatir. Ya. Bagaimana Islam ini dibendung, ya, dijelek-jelekkan, orang ditakut-takuti dari ajaran Islam. Ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu menginfakkan hartanya, ya, untuk bayar media, untuk operasi militer, untuk bikin macam-macam, menjelek-jelekkan kaum muslimin, sampai gedung WTC aja dihancurin, ya, padahal buatan semua itu, ya. Siapa yang bisa membendung Islam? Ini nggak bisa. Ya, mau pakai organisasi teroris, mau pakai apa, caranya dijebak bagaimana, mau menghancurkan Islam nggak bisa. Yang justru yang terjadi adalah mereka buntung, keluar duit banyak. Ternyata pertumbuhan Islam ini nggak bisa dicegah. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, mereka akan terus keluarkan duit. Ya, mereka nanti akan rugi sih. Fatakunu alaihim hasratan, mereka yang akan rugi. Thumma hum yughlabun, mereka juga nanti yang akan dikalahkan. Ini Allah yang ngomong. Kalau kita mengaca kepada kekuatan kita, mana mungkin kita bisa kalahkan kekuatan mereka. Ya, ekonomi, politik, ya, dia lebih unggul. Militer apalagi. Tapi kalau kita baca ayat ini, kok tenang hati. Mau diinjak seperti apa Islam ini, ya, mau ditekan seperti apa, ya, teori bola itu, kalau bola itu makin dibanting keras ke bawah, dia makin tinggi, ya kan, makin mantulnya makin tinggi, ya, nggak bisa. Jadi saya ketawa aja, ya, kita nggak usah balas, kita nggak usah terprovokasi dengan tindakan-tindakan bodoh mereka. Itu tindakan bodoh. Ya, itu tanda mereka khawatir. Kita nggak usah terprovokasi. Islam ini nggak ada yang bisa membendung. Ya, makanya baik-baik aja kita, taati Allah dan Rasulnya, nggak usah bikin macam-macam, nggak usah bakar-bakar, nggak usah buat kerusakan. Ya, kalau mengutuk boleh-boleh aja. Silakan keluarkan pernyataan. Demo sedikit bolehlah.
ya, untuk menyampaikan aspirasi, tapi jangan bikin keonaran. Itu nggak akan membantu Islam. Yang akan membantu Islam, yang akan mendatangkan pertolongan Allah adalah ubudiyah kita kepada Allah. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Maka Allah akan kokohkan kedudukan agama Islam di atas muka bumi. Allah akan jadikan kita pemimpin di atas muka bumi, dan Allah akan gantikan rasa takut yang mendera kaum muslimin dengan rasa aman. Kenapa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ibadah yang konsisten kepada Allah, ya, tidak menyekutukan Allah, senantiasa kita taati protokol Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Islam ini akan menang. Ya, enggak usah bagaimana caranya, apakah kita dengan penaklukan? Kalau zaman dulu menaklukkan Konstantinopel secara militer, Pak. Kalau saya yakin nanti penaklukan Roma sebagaimana disabdakan Rasulullah, mana lebih dulu, Roma atau Konstantinopel yang akan ditaklukkan? Ketika Nabi ditanya itu oleh para sahabat. Ini sahabat ini luar biasa. Ya. Dia mainnya jauh, Pak. Kalau kita mainnya cuma Depok aja. Depok, Bekasi, Bogor, ngubek-ngubek di situ. Takut ini, takut itu. Wah, sahabat itu nanyanya udah jauh. Ya Rasulullah, mana dua kota ini yang kita taklukkan lebih dulu? Konstantinopel atau Roma? Bayangkan, udah nanya ke sana. Roma ini ibu kota Kristen Katolik, yang satu Ortodoks. Kata Nabi, ditaklukkan lebih dulu Konstantinopel, baru Roma. Gimana cara menaklukkan Roma? Nggak usah ribet-ribet, udah ibadah yang baik, mereka nanti semua akan masuk Islam, yakin. Ya, agama itu di Eropa sudah semakin ditinggalkan. Orang yang turunan dari sana saja, yang ada di Australia, yang ada di New Zealand, itu sekarang ateis, agnostik itu 60%. Penduduk itu tidak mau menyatakan ada agama. Artinya apa? Udah la ilaha udah nggak ada. Tinggal diisi illallahnya. Itu udah setengah dakwah itu. Mereka agnostik, jangan dimusuhi, didekati. Mereka sudah tidak mau datang ke tempat rumah ibadahnya, udah nggak mau KTP-nya dibilang agamanya itu kesempatan kita berdakwah. Illallah tinggal diisi. La ilaha udah kena mereka, udah masuk tuh. Tinggal diisi illallah, inilah agama Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Eropa juga sama. Anak cucunya aja yang di Australia, New Zealand itu kan anak cucunya sana, Eropa. Imigrasi dia dibawa Inggris ke sana kan, negara Commonwealth. Apalagi di tempat aslinya sana, udah makin gak ada. Ya, maka kita optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita terpancing nanti buat kerusuhan, buat keributan, apalagi terpancing aksi-aksi teror. Nanti dibalas nih dengan teror, kita hancurin kedutaan asing. Enggak usah, nauzubillah. Itu justru merusak agama Islam. Ya, jangan terpancing. Biarkan aja. Ya, mereka menggonggong, kafilah mah tetap berlalu aja. Allah pasti akan tolong agama ini, ya. Insya Allah. Yang penting kita rajin baca Quran, rajin tadabbur Quran, rajin ngajinya, rajin dakwahnya, ngajak orang kepada jalan Allah. Insya Allah Allah akan kasih pertolongan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah.